setiap gereja itu punya tempat yang jemaat pasti bisa bertumbuh. Nah, cuman masalahnya adalah masing-masing gereja saling menuduh nih sekarang. Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Nah, biar gua haus sendirian, bro. Takut ini soalnya pester besar, bro. Jangan awal-awal. Pesta besar apanya? Background sebelumnya gue awan juga kan. Tapi sekarang gue lagi cari chemistry-nya. Waduh, sedap banget. Siapa lagi kalau bukan Pastor Andre Tunggal. Thank you for having me. Pastor, influencer, pengajar, dosen juga, YouTuber juga. Yang kita bakal ngobrol secara asik banget saat ini ya. Karena kita bakal bahas soal satu hal yang gua rasa nih, orang baru mulai serius garap barangkali 1 dekade inilah. Yaitu pelayanan interdenominasi. Sebelumnya kita pandai sekali kan mengelompokkan diri ya. Oh gua ini, oh gua itu alirannya, punya tokohnya sendiri, punya gereja pendeta besarnya sendiri gitu kan. Tapi makin kemari ada spirit yang lain, gimana kita bergerak di luar tembok-tembok itu. Nah jadi kita bakal bahas sama-sama soal pelayanan interdenominasi. Susah ngomongnya, interdenominasional. Dan apa aja opportunities yang ada yang relevan buat kita ngebangun tubuh Kristus bareng-bareng. Monggo bro, denominasi ini susah. Tapi sebenarnya mungkin kalau mau sedikit koreksi ya, kayaknya nggak 1 dekade terakhir sih bro. Udah lama ya? Kan sebenarnya orang kan sering bilang persekutuan doa, kita interdenominasi pak, gitu kan. Iya. Nah tapi itu kan movement itu sebenarnya sudah mulai muncul di misalnya di area kantor, ya nggak sih, kampus. Ya. Kampus itu interdenominasi gitu kan. Ya gua rasa sih maksudnya jadi ya, term interdenominasi itu udah lama. Cuman makin ke belakang akhirnya kita makin sadar sih kayaknya ya bahwa adalah sulit bagi kita untuk terus berada pada dinding-dinding denominasi kita. Karena kayaknya kalau kita tetap terpecah-pecah, kita tetap sendiri-sendiri, kita punya impact itu akan kurang kuat. Kan istilahnya bersatu kita misalnya kita rule. Yes. Gitulah. Apakah benar nggak kalau dari dulu yang bikin interdenom itu selalu semua yang ada di luar gereja? Gereja jarang melakukan pelayanan interdenom. Yang ada yaitu orang kantor, mahasiswa. Tapi gereja sih kagak, itu kan karena gereja di bawah. Karena gereja kan secara natural, secara natural itu kan punya kepentingan untuk membuat bagaimana ada pertumbuhan. Iya. Ya tentu saja dia harus secara natural menggunakan label gerejanya dong. Iya. Makanya untuk mengkampanyekan sebuah movement interdenominasi itu jadi satu hal yang jarang kita temukan di gereja. Biasanya orang-orang yang ada di dalam aliran-aliran para church, ya kan? Para church itu maksudnya organisasi, lembaga yang mendampingi gereja, melakukan apa yang gereja mungkin tidak lakukan secara intensif. Misalnya pembinaan, pemuridan dulu ya. Kalau sekarang kan gereja-gereja udah mulai banyak mengkampen pemuridan, ya kan? Nah jadi dari para church itu kan semangatnya adalah semangat akhirnya interdenominasi. Karena kalau cuma bawa nama satu gereja aja sulit. Karena sekali lagi bagaimana kita bisa impactful lebih banyak kalau misalnya kita cuma bawa gereja sendiri. Iya, impactful ya. Nah mungkin sebelum kita bicara opportunity, kita bicara propon saya. Misalnya nih, filmnya The Chosen. Oke, itu kan dipercaya luas punya dampak yang positif. Dan isinya responsible dan segala macam. Tapi kemudian ada kritikan. Kenapa? Karena si tokoh yang memerankan tokoh utama itu dia orang ekumenikal misalnya, bukan ekumenikal, apalah gue lupa lah ya. Dan jadi bawa semangat ekumenis kata. Nah gerakan ekumenis itu bahaya kata dia. Karena itu bisa menyamaratakan semua ajaran. Dan itu mengkompromiskan teaching kita. Kayak gereja di Amerika gitu kan dia bilang ya. Jadi dia justru menolak interdenom. Karena interdenom itu melemahkan otot-otot kita yang seharusnya tegang, menjaga tradisi dan ajaran, sehingga jadi terlalu baur, terlalu ekumenis, terlalu rata, dan akhirnya bisa melemahkan ajaran itu mereka yang kontra dengan gerakan-gerakan interdenom. Karena memang di gerakan interdenom kita kan nggak berdebat ya, kita kerja masing-masing nih.
Tapi barangkali di balik otaknya bisa beda 180 derajat ya. Motivasi kita yakin, oke lah ya. Cuman ajarin. Apakah itu jadi hal yang mengganggu banget seperti yang mereka katakan? Atau ya belum tentu juga itu hari ini. Karena tiap orang punya background arah masing-masing. Mungkin untuk komentarin yang kayak begitu ya, maksudnya jadi ceritanya itu adalah di several years gue sendiri punya sedikit satu pain, satu keluhan atau satu rasa, mungkin secara literal rasa sakit, melihat dan menyadari bahwa kita ini tidak impactful. Impact pasti ada, tapi masalahnya adalah kalau gue ibaratkan itu perubahan yang terjadi di dunia atau terjadi di luar kita itu terjadinya secara eksponensial. Like pandemi mengubah kita dengan totally, orang bisa bilang bahwa perubahan itu terjadi 10 tahun cepat datang, terlalu cepat 10 tahun. Yang seharusnya terjadi 10 tahun lagi terjadi sekarang gitu. Artinya perubahan-perubahan di luar kita itu kayak kita betul-betul harus jujur mengakui gak bisa kita kendalikan. Eksponensial. Gereja berubah? Yes, kita jangan merasa bahwa gereja tidak berubah. Gereja berubah, tapi masanya berubahnya linear, pelan-pelan. Sedangkan di luar terjadi perubahannya terlalu cepat. Untuk membuat gereja itu menjadi sesuatu yang relevan, tentu bukan untuk gereja, tapi untuk kekristenan itu menjadi relevan, kita tuh harus keluar dari dinding-dinding gereja yang linear itu. Kita harus mencoba untuk menciptakan, mungkin lebih tepatnya, membuat kembali kekristenan itu relevan. Ya kan? Nah, jadi baru-baru ini gue diundang satu podcast, dan podcast tersebut di luar denominasi atau mungkin bisa dibilang denominasi seberang. Dari kan orang-orang tahu Andre Tunggal itu dari background teologi reform. Tapi gue mesti kasih notion bahwa gue tuh tumbuh besar dalam tradisi karismatik. Gue pernah ada dalam tradisi konservatis baptis, gitu kan. Gue pernah ada dalam tradisi ekumenikal juga, dan gue juga pernah ada dalam tradisi karismatik. Tapi gue belajar teologi dalam tradisi reform. Jadi gue menggambarkan diri gue sebagai orang yang mengetahui dinding-dinding itu maksudnya berada di dalam, dan tidak semua yang dituduhkan oleh satu denominasi kepada denominasi yang lain itu benar. Waduh, ini nih. Artinya ada tuduhan-tuduhan yang presupposisi. Iya, ternyata nggak begitu. Kan pernah dalam semua. Iya, asumsi-asumsi yang keliru sekali gitu loh, bahwa menggeneralisir, si denominasi A nih begini, denominasi B nih dibalas kan begini gitu. No. Gini loh, itu perspektif dari pemimpinnya. Tapi kalau jadi jemaat gak selalu begitu. Kayak misalnya kurang Roh Kudus, kata siapa juga. Kayak misalnya yang satu ini teologinya gak benar, kata siapa juga gitu. Kalau jadi jemaat, masalahnya jemaat itu bertumbuh, growing pelan-pelan. Gak semua langsung tiba-tiba jadi jemaat, langsung tahu semua teologi sistematika. Gak juga dong. Gitu. Kita belajar bertumbuh pelan-pelan, mengasihi Tuhan, belajar mendewasakan karakter kita, belajar mendewasakan dogmatika kita, ya kan? Artinya setiap gereja itu punya tempat yang jemaat pasti bisa bertumbuh, bro. Nah, cuman masalahnya adalah masing-masing gereja saling menuduh nih sekarang. Nah, itu menurut gua itu problem pemimpin masa lalu. Gitu. Sambil kita ngobrol lebih lanjut, silahkan nikmatin One Plus Juice Fluid. Thank you. Supaya kita jangan saling mencurigai, Jangan menuduh ya. Sama-sama merah. Asik. Jadi seger. dari kenapa ya di masa lalu ada kecenderungan gitu ya, kayak kurang musuhan gitu loh, orang Kristen ini kayak kurang musuh, tau nggak? Kayak saling musuh gitu. Kalau lu tanya sama gue nggak tahu. Karena masalahnya kayak ibarat kita tuh mempertanyakan orang tua kita. Misal ada yang orang tua kita tuh nggak cocok sama our grandpa atau grandma atau keluarganya seberangnya. Kenapa ya? Karena kita nggak benar-benar tahu. Mungkin ada hal-hal personal yang mereka nggak pernah cerita. Tapi ketika mereka ngomong di publik lain, bisa jadi. Ya sekali lagi, namanya manusia bro. Namanya manusia berdosa ya begitu. Kan pemimpin kita juga manusia berdosa.
Ya gue sih pada akhirnya menerima saja mereka, karena mereka pun dipakai Tuhan pada zamannya. Terlepas dari kelemahannya mereka juga punya, ya kan? Selebihnya yang kita tahu adalah ini zamannya kita. Karena ini zamannya kita, maka kita harus menciptakan sebuah pelayanan yang lebih relevan. Nah, anyway, waktu gue diundang di podcast kemarin itu, Iya. gue ngobrol-ngobrol, topiknya ngobrolin soal masalah keperbedaan. Keperbedaan, tapi nggak harus berantem kan gitu intinya. Gue cerita juga pengalaman berapa waktu ini, gue diundang ke salah satu gereja yang bisa dibilang dalam tanda kutip ada di ekstrem ujung. Ekstrem ujung dari bahkan di antara denominasinya dia termasuk ada di ekstrem ujung. Kesian. Gitu ya. Sedangkan kita kan dari denominasi yang lain, tapi gue diundang bro. Dan gue sangat apresiasi sekali dengan pemimpinnya yang bisa mengundang seorang Andre Tunggal. Iya. Apa yang dilakukan? Gue hormatin bro doktrinnya. Gue hormatin ajarannya yang mungkin bagi sebagian orang kedengar ekstrim. Tapi gue hormatin aja. Karena menurut gue itu bukan satu hal yang kita harus pertentangan banget. Gitu. Tapi ya gue, ibarat gue datang di rumah orang, gue menghargai kulturnya. Gue gak mau mengacak-acak, mengobrak-abrik kulturnya. Tapi gue hanya memberitakan firman, memberitakan Alkitab, memberitakan kebenaran. And then, that's all. Selesai. Jadi maksud gue tuh, kita tidak perlu datang dengan sebuah isu-isu pertentangan masa lalu, terus kemudian kita datang dengan sensitivitas itu. Ketemu dengan orang dari lain denominasi, udah langsung mengatakan, oh ini dia nih kurang Roh Kudus. Itu berlebihan gitu loh. Gitu sih kira-kira. Wise. Nah kalau bicara opportunity, artinya kan kegerakan persatuan bersama-sama itu jadi satu buah yang manis. Yang sekarang syukurnya lebih gencar. Ya. Para pemimpin-pemimpin yang tua juga sekarang yang tua itu sebenarnya dulu kan muda kan. Ya sekarang usia 50-an kan itu juga generasi muda sebetulnya, bukan yang dulu kan ya. Lebih banyak opportunity buat terbuka ke arah situ kan ya. Nah, apa aja sweet spotnya atau kesempatan yang ada dalam pelayanan interdenominasional ini menurut lu yang sekarang nih, kalau gue baca zaman ini bisa banget harusnya digarap lebih lagi nih misalnya gitu. What some ideas that you have? Sweet spotnya adalah yang tadi sebenarnya gue sempat mention nih. Sweet spotnya itu adalah this young generation menurut gue, atau mungkin kekristenan orang hari ini adalah they don't care about denomination anymore. Mereka udah nggak mau tahu lu denominasi apa. Yang mau tahu lu denominasi apa tuh orang diri lu. Yang sekarang mereka nggak mau tahu lu denominasi apa. Yang penting when I hear you, ketika gue mendengar misalnya lu memberitakan firman, atau ketika gue beribadah di sini, gue merasakan kehadiran Tuhan. Gue merasakan Tuhan bicara sama gue. Gue merasakan bahwa dampak kehadiran lu, entahkah sebagai gereja atau movement interdenominasi, itu bermanfaat. Nah, they don't care about denominasi lagi menurut aku ya. Karena yang gue lihat adalah hari ini orang terlalu capek mau bicara denominasi apa sih? Oh denominasi A, apa itu? Tapi ayat jenis A gitu ya. Denominasi B, apa itu? Don't care. Dan itu menurut gue sweet spot. Jadi gini loh, kalau kita sekarang datang pada pelayanan hari ini masih terus membawa propaganda, wah ini denominasi ini, maaf ya, sesat. Denominasi ini nggak bener. Sorry bro, kayaknya lu bakal obsolete. Tapi nih kalau gue boleh komentar nih ya, Boleh. kan kayak pendulum nih. Iya. One day kita bakal balik ke situ lagi loh. Bisa jadi. Dan mungkin bibit-bibitnya udah mulai ada sekarang. Bisa jadi. Tapi kita kan melayani generasi kita. Iya. Kita kan melayani generasi kita. Kita hidup pada zaman kita. Kita mencoba merelevansikan firman pada zaman kita. Merelevansikan Kristus buat zaman kita. Udah gitu aja. Tapi tentu kita jangan sampai menanamkan semangat, misalnya semangat perpecahan, semangat permusuhan, iya kan? Tapi if you stay true, people will see cepat atau lambat. Jika kita tetap setia dengan firman, setia dengan Kristus, terlepas dari bagaimana praksisnya, mereka akan harusnya bisa nangkep. Oh,
yang ditekankan tuh siapa, apa, itu sih menurut gue ya. Iya. Gitu. Apalagi nih opportunity yang sweet spot lagi nih. Saya pelayanan anak muda ya. Yoi. Sebenarnya mungkin kalau gue bilang anak muda, ya mungkin lebih bisa dibilang demikian. Sweet spot kedua adalah perhatian. Sweet spot kedua adalah kita mesti menerima sebuah kenyataan hari ini bahwa social media itu memegang peranan banget. Social media itu udah jadi istilahnya kayak dunia maya, dunia kedua. Mungkin kalau ngomong metaverse, orang udah punya perspektif metaverse yang lain, tapi ini adalah dunia maya yang dimana orang tuh sekarang ketemu. Kalau dulu sistem kita itu adalah denominasi itu diwakili oleh tokoh A, B, dan C. Betul nggak? Jadi denominasi A, tokohnya si ini, tokohnya si ini, tokohnya si ini. Dan masalahnya ketika dia bersuara, jika misalnya nih ada kelemahan, dia punya sentimen tertentu, orang ikutin semua. Nah, sekarang dunia sudah berubah. Tokoh-tokoh ini sudah tidak lagi menjadi tokoh-tokoh yang muncul di sosial media secara dominan. Iya. Yang muncul siapa? Influencer. Yang muncul influencer. Dan kalau kita ngomong tentang kekristenan, maka yang muncul ada influencer Kristen. Pemimpinnya siapa sekarang? Influencer. Sweet spotnya adalah opportunity ya. Influencer ini rata-rata mereka don't care about the past. Itu puji Tuhan banget. Karena mereka juga lahir dari perpecahan mungkin ya. Iya. Karena kesadarannya udah beda. Kesadarannya udah merasa bahwa ngapain sih kita mesti sedikit begini. Gak usah lah. Gitu. Yuk sekarang kita maju sama-sama melayani Yesus. Iya. Melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan semua yang udah dipercayakan ke kita. Iya. Entahkah di IG, TikTok, di mana. Nah jadi sekarang yang kita betul-betul lakukan harus kolaborasi. Nah, gue beberapa waktu lalu ketemuin tuh teman-teman ya. Memang masih belum semua, tapi gue ketemuin juga nih teman-teman. Yuk kita duduk bareng-bareng gitu. Bahkan even beberapa teman sampai kaget. Gila lu, seumur umur nih belum pernah ada tokoh, ya gue bilang aja tokoh reform, injili yang ngundang kita bareng-bareng kita duduk. Gitu. Mau disindap semua. Dan surprisingly cuman gue memang tokoh reform. Selebihnya memang di luar itu. Bukan mau bilang teman-teman maksudnya reform yang paling benar, no lah. Tapi gue punya satu konviksi bahwa semangat reform itu sebenarnya juga ada pada semangat denominasi lain. Semangat untuk apa? Semangat untuk kembali kepada firman, ya kan? Semangat untuk apa? Jadi tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar, itu yang salah, yang lain kurang benar gitu. Tapi ya sebenarnya itu sekali lagi label-label itu tuh label masa lalu kan, gitu. Kita sekarang udah nggak terlalu peduli dengan label-label itu. Yang penting sekarang kita kembali pada nilai yang sama, same value. Kita melayani Kristus. Kristus itu adalah yang kita beritakan. Kita harus menjadi serupa Yesus. Kita harus melayani kembali pada firman, melayani orang-orang. Kita harus bersaksi. Ya, ini. Wow, that's the spirit ya. Jadi karena masih banyak PR di luar sana, dunia ini besar, dan ada perbedaan kecil, ada gesekan-gesekan yang pasti ada di setiap perbedaan. Tapi ingatlah gambar yang besar bahwa bersatu kita teguh untuk melakukan satu hal yang besar buat ladang Tuhan yang sudah menguning. Gue Denny Gamadi bersama Anda tunggal. This is Chemistry Podcast di 101 Plus Just Quick. Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Oh. See you around.